Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Gani Nur Setiawan dengan NIM 434 Nama saya Hamid Zulfi Wijanarko dengan NIM 434221027. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil lab yang kami kerjakan, yaitu 10 dan 11. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang lab 11 yang sudah kami kerjakan. Oke, ini merupakan lab 11 yang kami kerjakan. Pertama, ini ada poin 11.1 yaitu introduction. Pada lab ini itu, lab 11 ini itu bertujuan untuk memberikan pengetahuan dasar dan keterampilan kepada kita untuk menulis skrip dasar Linux dengan menggunakan variabel dan pernyataan kondisional dan perulangan untuk membuat skrip yang lebih fleksibel. Pengetahuan ini sangat penting bagi kita untuk pemrograman, skrip, dan otomasi tugas dalam lingkup Linux. Oke. Poin selanjutnya itu ada poin 11.2 yaitu basic text editing. Pada Linux terdapat beberapa editor teks yang tersedia, termasuk editor teks sederhana seperti Nano, editor grafis seperti Gedit. Pada lab ini akan menjelaskan fitur dasar dari editor teks V. Editor V adalah editor teks yang kuat, namun memiliki kurva pembelajaran tetapi mampu melakukan berbagai tugas pengeditan teks. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke step selanjutnya, yaitu step 1, poin 11.2.1. Pada lab ini kami mempelajari yaitu kode, yaitu V My Files. Itu gunanya itu vMyFiles itu digunakan untuk membuka editor teks V dengan nama file myfile. Setelah itu perintah di atas itu untuk menambahkan teks file kita perlu ke mode insert, yaitu dengan klik dengan klik tombol I pada keyboard, lalu kita akan masuk ke mode insert. Lalu selanjutnya kita akan ke poin selanjutnya, yaitu ada poin 11.2.2 step 2. Pada step ini kita jalankan perintah untuk membuka teks editor V, ya, seperti sebelumnya yang saya jelaskan. Oke, selanjutnya ke step ketiga. Di step 3 ini kita diberikan penjelasan tentang key yang ada pada teks editor V, yaitu ada J, K, L, H, B, E, dan B. Saya akan menjelaskan semuanya. J itu ketika kita mengklik tombol J, ditekan 2 kali, kursor akan bergerak ke bawah 2 baris. Lalu K, ketika tombol K ditekan 2 kali, kursor akan bergerak ke atas 2 baris. Lalu ketika tombol L ditekan 2 kali, kursor akan bergerak ke kanan 2 karakter. Lalu ketika menekan tombol H 2 kali, kursor akan bergerak ke kiri 2 karakter. Lalu ketika klik tombol W selama 2 kali, kursor akan bergerak ke awal kata berikutnya. Lalu ketika menekan tombol E selama 2 kali akan bergerak ke akhir kata saat ini. Untuk itu membantu kita untuk berpindah antar akhir kata dalam teks. Lalu ada ketika kita mengklik B selama 2 kali, kursor akan bergerak ke awal kata sebelumnya. Oke, selanjutnya kita akan beralih ke step keempat. Ini ada key, yaitu $, 0 atau 0, 3G sama LG, atau 1G, dan shift G. Pada lab ini, kita mempelajari ini untuk dapat seperti key yang $, itu digunakan untuk
bergerak ke ujung akhir baris saat ini, ya. Lalu selanjutnya untuk kalau kita klik tombol 0, kursor akan bergerak ke awal baris saat ini. Lalu ketika kita klik tombol 3 dan G, maka kita akan melompati ke baris ketiga dalam dokumen teks. Lalu selanjutnya ketika kita menekan tombol 1G, kursor akan melompat ke baris pertama dalam dokumen teks. Lalu ketika kita klik Shift ditambah G, kursor akan melompat ke baris terakhir dalam dokumen teks. Selanjutnya ada step 5. Step 5 ini kita diberikan perintah untuk memasukkan key 3G itu untuk melompat ke baris ketiga dalam teks. Lalu key K itu untuk menggerakkan kursor ke baris atas. Lalu key 8L untuk memindahkan kursor 8 karakter ke kanan. Oke. Selanjutnya ada step 6. Step 6 ini kita diberikan perintah untuk memasukkan key yaitu D. Perintah ini digunakan untuk menghapus teks atau kata. Singkatan dari D ini berasal dari delete. Lalu selanjutnya kita diperintahkan untuk memasukkan B. Ini digunakan untuk menghapus satu kata saja. Dewi. Selanjutnya ada step 7. Step 7 ini kita diberikan perintah untuk memasukkan key U ke dalam editor V. Itu untuk membatalkan perubahan terakhir seperti undo pada Microsoft. Oke. Lalu step ke-8, pada step ini kita diberikan perintah untuk masukkan 2 DW, key 2 DW. 2 di sini itu untuk pengali dari mengikuti perintah, ya. Dalam konteks ini 2 itu menunjukkan bahwa kita ingin mengulangi perintah DW itu selama 2 kali. DW seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, DW itu perintah untuk menghapus satu karakter. Lalu selanjutnya ada step 9. Step 9 ini kita diperintahkan untuk masukkan kembali kode U untuk melakukan undo, untuk mengembalikan teks yang sudah kita hapus sebelumnya pada step sebelumnya. Lalu pada step ke-10 ini kita disuruh untuk memasukkan perintah X, yaitu digunakan untuk menghapus karakter secara berurutan. Satu karakter pada satu waktu. Nah, dalam kasus ini kita diperintahkan untuk melakukan perintah X sebanyak 4 kali. Kita menghapus 4 kali beruntun karakter. Selanjutnya ada step 11. Step 11 ini kami diperintahkan untuk memasukkan perintah 4U, yaitu digunakan untuk membatalkan sebanyak 4 kali. Kalau U biasa itu hanya mengunduh satu kali. Kalau 4U itu mengunduh 4 kali perubahan yang sudah kita lakukan. Oke, selanjutnya step 12. Step 12 ini kita diperintahkan untuk memasukkan perintah 14X, yaitu perintah untuk menghapus 14 kali beruntun karakter. Kita tidak usah memasukkan X sebanyak 4 kali, kita bisa melakukan langsung mengklikkan berapa huruf yang mau kita hapus, yaitu seperti 14 terus langsung X, seperti itu. Selanjutnya ada step 13. Step 13 ini kita diperintahkan untuk melakukan perintah U lagi untuk mengembalikan kalimat yang sudah kita hapus pada step sebelumnya. Lalu selanjutnya ini ada step 14, kita melakukan perintah kembali yaitu 5X, yaitu menghapus 5 kali beruntun karakter. Oke, selanjutnya step 15 kita
melakukan perintah kembali, yaitu U, untuk mengembalikan perubahan yang sudah kita lakukan pada step sebelumnya. Lalu step ke-16, pada step ini kita memasukkan perintah baru, yaitu DD. Perintah ini dalam editor text V digunakan untuk menghapus baris atau line, di mana kursor kita itu berada. Jadi menghapusnya itu langsung satu baris. Tidak seperti X yang menghapusnya itu per karakter. Oke. Selanjutnya ada step 17. Step 17 ini kita diberikan perintah untuk masukkan perintah P, yaitu digunakan untuk melakukan paste atau memasukkan teks yang sudah kita copy sebelumnya. Lalu selanjutnya ada perintah, kita memasukkan kembali perintah U lagi, tapi sekarang itu 2U, berarti mengembalikan 2 perubahan yang sudah kita lakukan pada step sebelumnya. Oke. Selanjutnya ada step 19. Step 19 ini ada perintah 2DD. Perintah ini seperti DD sebelumnya, tapi yang sekarang itu menghapus 2 baris sekaligus, karena di depan DD terdapat 2, angka 2. Lalu step 20, kita memasukkan perintah U kembali untuk mengunduh atau mengembalikan perubahan yang sudah kita lakukan pada step sebelumnya. Lalu ada step 21. Step 21 ini kita masukkan kembali perintah 2DD. Itu menghapus 2 baris. Hapus 2 baris pada teks. Lalu ada step 22. Kita memasukkan kembali kode U untuk mengembalikan perubahan yang sudah kita lakukan. Lalu selanjutnya ada perintah baru kembali, yaitu perintah J. Perintah ini digunakan untuk menggabungkan 2 baris menjadi 1 baris. Jadi misal kita mau menggabungkan baris, ada 2 baris, kita mau menggabungkannya menjadi 1, kita bisa menggunakan perintah J. Tinggal klik tombol J aja. Selanjutnya ada step 24. Kita masukkan kembali perintah U untuk mengembalikan perubahan yang sudah kita lakukan pada step sebelumnya. Lalu di sini di step 25 ada cara untuk kita melakukan copy, yaitu dengan memasukkan perintah YB. Perintah ini digunakan untuk mengcopy kata yang ada pada saat kursor kita diletakkan. Oke. Lalu selanjutnya ada step 26. Step 26 ini kami mempelajari perintah yaitu P. Seperti yang sebelumnya sudah dijelaskan, P itu digunakan untuk melakukan paste setelah kita mengcopy. Oke. Selanjutnya ada step 27. Step 27 ini memasukkan kembali perintah U untuk mengembalikan perubahan yang sudah kita lakukan pada step sebelumnya. Lalu di sini ada step 28. Kita memasukkan perintah baru lagi, yaitu perintah 1G dan perintah 3G. Perintah 1G ini itu memindahkan kursor ke baris pertama dalam dokumen teks. Jadi nanti kursor akan berpindah ke baris pertama dari dokumen teks. Lalu ada perintah 3J itu untuk kita itu menggabungkan langsung ke 3 baris. Langsung menggabungkan 3 baris menjadi 1 baris. Lalu selanjutnya ada step 29, kita melakukan perintah U kembali untuk mengunduh perubahan yang sudah kita lakukan, mengembalikan perubahan yang sudah kita lakukan di step sebelumnya.
Lalu selanjutnya ada step 30. Pada step 30 ini kita memasukkan perintah baru, yaitu %, s slash text slash g. Perintah ini pada editor text V itu digunakan untuk mencari dan menghapus setiap kemunculan kata teks yang diikuti oleh spasi oleh seluruh teks di dalam teks dokumen. Penjelasannya ini seperti ini. Titik 2 ini itu untuk awalan untuk memulai perintah di dalam V. Lalu selanjutnya ada persen, itu mengindikasikan bahwa operasi yang dilakukan akan melibatkan seluruh dokumen atau teks. Lalu S ini untuk perintah substitusi yang digunakan untuk mencari dan menggantikan dan mengganti teks. Lalu slash text slash itu pola pencarian digunakan untuk mencari teks. Lalu slash itu untuk pemisah mengindikasikan akhir dari pola pencarian. Lalu ada spasi kosong di antara teks ini. Itu untuk pengganti yang digunakan untuk mengganti teks yang cocok dengan pola pencarian dengan teks kosong. Oke. Lalu ada G. Ini opsi untuk mengindikasikan bahwa kita untuk mengganti semua kemunculan kata teks dalam seluruh dokumen. Oke, selanjutnya ada step 31. Di step 31 ini kita diberikan key baru lagi, yaitu 1G, I, dan kita disuruh untuk memasukkan kata hello N. Oke. Saya akan menjelaskan 1G dan I terlebih dahulu. 1G atau shift G itu digunakan untuk memindahkan kursor kita ke baris pertama dalam dokumen. Lalu I itu untuk membuat kita ke mode insert. Lalu setelah kita ke mode insert, kita bisa memasukkan kalimat yang sudah diperintahkan, yaitu hello N dengan spasi setelah kata N. Lalu setelah itu ada step 32, yaitu escape. Escape ini digunakan untuk keluar dari mode insert. Jadi setelah kita pencet tombol escape, kita tidak bisa menginputkan kata kembali. Setelah itu ada step 33, yaitu kita diberikan key baru lagi, yaitu L, dan seperti tombol layar itu tilde. Saya akan menjelaskan L terlebih dahulu, yaitu digunakan untuk kursor memindahkan kursor akan maju satu spasi ke kanan. Nah, lalu untuk tilde sendiri itu akan mengubah huruf kecil menjadi huruf besar, seperti itu. Maaf, sepertinya saya salah menjelaskan. Tilde ini bisa digunakan untuk mengubah huruf besar menjadi huruf kecil dalam V. Oke, seperti itu. Oke, selanjutnya ada step 34. Step 34 ini kita mengklikkan perintah -2W itu digunakan untuk menyimpan atau meng-save perubahan yang sudah kita lakukan pada dokumen. Oke, selanjutnya itu ada step 35. Pada step 35 ini kita hanya melakukan enter. Jika kita melakukan enter pada dokumen, itu juga akan menambahkan line yang dibaca pada saat save dan menambahkan karakter yang ditulis di dalam dokumen. Walaupun kita hanya melakukan enter, nanti itu akan dibaca sebagai karakter di dalam dokumen tersebut. Lalu selanjutnya di step 36 ada komen J dan 101.
Komen J ini digunakan untuk memindahkan kursor satu baris ke bawah. Lalu untuk komen 101 itu digunakan untuk memindahkan kursor 10 karakter ke kanan. Oh maaf, bukan 101, L01. Oke, selanjutnya ada step 37. Di step 37 ini kita memasukkan perintah A itu untuk memasukkan menyisipkan karakter dari kanan satu karakter dari kursor kita berada, dan setelah kita mengklikkan A, kita otomatis akan masuk ke mode insert dan kita bisa menginputkan kalimat seperti itu. Lalu step 38 yaitu kita memasukkan escape seperti sebelumnya. Escape itu perintah untuk keluar dari mode insert. Lalu ada step 39. Pada step 39 ini kita diperintahkan untuk memasukkan perintah O. Perintah O ini digunakan untuk membuka mode insert sebuah baris kosong di baris saat ini kursor kita berada. Dan memasuki mode insert ini itu bisa membuat kita masukkan kalimat yang kita inginkan. Oke, seperti itu. Lalu ada step 40. Di step 40 ini kita memasukkan kembali kode perintah O. Setelah kita menjalankan perintah O, kita bisa memasukkan ke karakter yang kita inginkan seperti itu, sesuai posisi di mana kursor kita berada. Oke, seperti itu. Lalu selanjutnya kita memasukkan kembali perintah escape seperti penjelasan sebelumnya. Escape itu perintah untuk keluar dari mode insert. Oke, lalu ada step 42. Step 42 ini kita memasukkan O besar. O besar ini seperti O yang tadi, O kecil, itu untuk masuk ke mode insert, tetapi dia itu akan membuat satu baris kosong pada di bagian atas di mana kursor kita itu berada, seperti itu. Lalu selanjutnya itu ada step 43, sama seperti step sebelumnya yang sudah saya jelaskan, perintah O besar. Lalu ada step 44. Step 44 ini kita klik tombol escape untuk keluar dari mode insert seperti penjelasan sebelumnya. Lalu di step 45 ini ada komen baru lagi yang diberikan, yaitu -2x, -2wg, -2wg tanda seru, zz, -2q tanda seru, -2e tanda seru, -2w tanda seru. Saya akan jelaskan satu persatu. -2x itu digunakan untuk menyimpan perubahan yang sudah kita buat dan langsung menutup file dokumen yang kita buat, seperti itu. Lalu untuk perintah -2wg itu untuk menyimpan perubahan file dan langsung keluar dari editor, tapi tidak keluar dari dokumen. -2wq tanda seru itu varian dari -2wq itu mengizinkan kita untuk save ke file yang hanya bisa di read only jika memungkinkan, dan kemudian keluar dari dokumen tersebut. Lalu untuk zz
Ini akan menyimpan perubahan dan menutup file tanpa perlu menambahkan colon atau titik dua terlebih dahulu. Kita hanya langsung klik tombol ZZ tapi harus huruf besar. Lalu ada titik dua Q tanda seru, itu digunakan untuk keluar dari editor tanpa menyimpan perubahan. Lalu ada titik dua E tanda seru, itu untuk membuang semua perubahan yang sudah kita lakukan yang belum disimpan pada dokumen yang kita buat. Lalu ada titik dua W tanda seru, itu digunakan untuk save, digunakan untuk save file. Lalu ada step 46. Step 46 ini kita memasukkan perintah vMyFile itu untuk membuka dokumen yang sudah kita buat. Lalu ada step 47, itu ada perintah 3G dan 2DD. Seperti yang sebelumnya, 3G itu untuk memindahkan kursor ke baris ketiga dokumen, dan 2DD itu untuk menghapus dua baris sekaligus. Lalu ada step 48, yaitu escape, keluar dari mode insert. Lalu step 49, kita memasukkan perintah titik 2 Q tanda seru, itu digunakan untuk keluar dari editor tanpa menyimpan perubahan yang sudah kita lakukan pada file. Lalu ada step 50. Di step 50 ini kita membuka kembali dokumen yang sudah kita buat dengan memasukkan perintah vMyFile. Oke, selanjutnya ada step 51. Step 51 ini kita memasukkan perintah /line, itu digunakan untuk mencari kata line ke depan dalam dokumen. Ketika kita menjalankan perintah ini, V akan mencari kata line dalam dokumen dan menggerakkan ke kursor ke awal kemunculan pertama kata tersebut. Ada step 52. Step 52 ini sama seperti sebelumnya, tetapi pada step ini kita masukkan perintah N, itu digunakan untuk mencari kemunculan berikutnya kata dari line. Oke. Lalu step 53. Step 53 ini kita memasukkan perintah tanda tanya line. Perintah ini jika kita memasukkan itu akan mencari kata line ke belakang secara mundur dari baris dalam dokumen. Oke, selanjutnya ada step 54. Di step 54 ini kita memasukkan kembali perintah N seperti penjelasan sebelumnya. Itu akan mencari kemunculan berikutnya dari kata line. Oke. Lalu ada step 55. Step 55 ini kita memasukkan kode CW. Kode CW, perintah CW. Perintah CW ini digunakan untuk mengganti kata yang saat ini telah ditempati oleh kursor atau membuat kata baru. Lalu step 56 kita melakukan escape, keluar dari mode insert. Step 57 itu memasukkan perintah I besar, itu seperti kita memasukkan perintah I kecil tadi, itu masuk ke mode insert. Lalu kita step selanjutnya itu 58, itu escape, keluar dari mode insert. Lalu ke step 59, itu ada perintah 2G, itu untuk memindahkan kursor ke baris kedua dalam teks. Lalu ada kode A, itu digunakan uppercase, digunakan untuk memasuki mode penyisipan di akhir baris saat ini kita berada. Lalu step terakhir yaitu step 60, kita masukkan kode titik 2X, yaitu perintah ini jika kita memasukkan itu akan menyimpan perubahan yang telah kita lakukan pada file yang sudah kita buat, dan kemudian langsung akan keluar dari dokumen. Seperti itu. Oke, selanjutnya untuk poin 11.3 akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Hamid Wijanarko. Saya rekan dari Muhammad Gandhi Nur Setiawan. Di sini saya akan menjelaskan tentang lab 10. Ya, di lab 10 ini adalah tentang menggunakan kode tanda lebih besar. Ya, untuk namanya use the direction symbol. Nah, di sini kita memanggil pesan yang sudah kita simpan. Kita hanya perlu ketik kata-kata setelah tanda besar, lalu jika ingin menambah kata-kata yang kita bisa mengulangi perintah tersebut namun dengan dua tanda lebih besar. Jadi seperti echo, pesan yang kita tampilkan dua tanda lebih besar, dan kode yang akan kita panggil di perintah berikutnya. Step berikutnya yaitu menggunakan perintah find untuk memahami perbedaan antara stdout dan stdr. Perintah find adalah perintah yang bagus untuk menunjukkan stdr bekerja. Perintah yang sangat fleksibel ini memungkinkan pencarian dengan berbagai opsi, seperti nama berkas, ukuran, tanggal, jenis, dan izin. Nah, perintah find akan memulai pencarian di direktori yang ditentukan secara rekursif. Mencari semua sub di direktori sebagai contoh. Untuk mencari berkas yang dimulai di direktori beranda, Anda yang mengandung kata bash. Perhatikan pesan kesalahan yang menunjukkan Anda tidak memiliki izin akses beberapa berkas atau direktori. Hal ini karena sebagai pengguna reguler, Anda tidak memiliki hak melihat ke dalam beberapa direktori. Jenis pesan kesalahan seperti ini dikirim ke stdr, bukan stdout. Untuk step 5 yaitu mengalihkan stdr ke berkas. Untuk mengalihkan stdr pesan kesalahan ke sebuah berkas, jalankan perintah berikut, yaitu find /etc strip nama name host 2 lebih besar irr.txt. Ingatlah bahwa nomor deskriptor berkas untuk stdr adalah 2, sehingga digunakan bersama dengan simbol lebih besar untuk mengalihkan keluaran stdr ke berkas bernama irr.txt. Perhatikan bahwa satu lebih besar sama dengan lebih besar. Untuk step berikutnya yaitu mengalihkan stdout dan stdr ke dua berkas terpisah. Kita juga dapat mengalihkan stdout dan stdr ke dua berkas terpisah, yaitu spasi diperbolehkan, tetapi tidak diperlakukan setelah simbol redireksi lebih besar. Dengan menggunakan dua lebih besar, Anda mengalihkan stdr ke berkas std.irr, dan menggunakan lebih besar Anda mengalihkan stdout ke berkas std.out. Untuk step 7, yaitu mengalihkan stdout dan stdr ke dalam satu berkas yang sama. Untuk mengalihkannya, baik keluaran standar maupun kesalahan standar ke satu berkas, pertama-tama alihkan stdout ke sebuah berkas, dan kemudian alihkan stdr ke berkas yang sama dengan menggunakan notasi 2 lebih besar dan 1. Untuk step 8 yaitu mengalihkan stdin atau masukan standar. Stdin juga dapat dialihkan, biasanya berasal dari keyboard, tetapi kadang-kadang Anda ingin agar itu berasal dari sebuah berkas. Sebagai contoh, perintah tr menjalankan karakter, tetapi itu hanya menerima dari stdin, tidak pernah dari nama berkas yang diberikan sebagai argumen. Nah, ini adalah tr A ke Z huruf kecil dan A ke Z huruf besar. Ini adalah untuk membuat this is interesting dengan semua huruf kecil dan this is interesting dengan semua huruf besar. Labs berikutnya yaitu perintah tr yang menerima masukan dari keyboard stdin, menerjemahkan karakter, kemudian mengalihkan keluarannya ke stdout. Untuk membuat berkas yang berisi semua karakter huruf kecil, jalankan perintah sebagai berikut. Tekan tombol Enter untuk memastikan kursor Anda berada di bawah garis this word. Lalu gunakan Ctrl D untuk mengetikkan masukan. Dan untuk memeriksa apakah Anda telah membuat berkasnya, jalankan perintah berikut, yaitu seperti yang di atas, memanggil dari fungsi menggunakan get.
get my life. Lalu untuk step 10 adalah menggunakan perintah tr dengan mengalihkan stdin dari sebuah berkas. Hasil keluarnya seperti berikut ini. Jadi kita memanggil dulu nama fungsinya, yaitu get my file. Keluar dua kata-kata, yaitu wow, see now, dan this work. Lalu kita ingin mengubah semua kata-katanya ke huruf kapital, kita dapat menggunakan perintah seperti berikut ini. Dan step 11, mengalihkan keluaran satu perintah ke perintah lain dengan menggunakan slash. Yaitu kita bisa menggunakan ls min l slash etc more. Bentuk umum lain dari redireksi adalah mengambil keluaran dari satu perintah dan mengirimkannya ke perintah lain sebagai masukan. Misalnya, keluaran dari beberapa perintah bisa sangat besar, sehingga keluarannya akan berlalu cepat dan sulit untuk dibaca. Berikutnya adalah step 12, menggunakan perintah cut untuk mengekstrak nama pengguna dari berkas /etc/password. Menggunakan perintah cut untuk mengekstrak semua nama pengguna dari basis data bernama /etc/password. Ini adalah berkas yang berisi informasi akun pengguna. Hasil dari keluaran yang akan menampilkan sebagai daftar akan ditunjukkan sebagian dalam gambar. Nah, cut min d min f1 ini adalah akan menampilkan nama-nama dari akun pengguna, yaitu root, diamond, bin, SJS, game, mens, dan lain-lain. Berikutnya yaitu step 13, menggunakan perintah cut dan sort untuk mengurutkan nama pengguna keluaran. Ya, ini adalah seperti function sebelumnya, tetapi kita bisa mengurutkannya. Hasil keluaran dari perintah ini akan menyajikan daftar nama pengguna yang telah diurutkan. Perhatikan bahwa cut pertama mengambil nama dari berkas /etc/password menggunakan tanda di 2 sebagai pemisah. Untuk step berikutnya yaitu mengirim keluaran perintah sort ke perintah more. Sekarang keluaran sudah diurutkan, tetapi masih bergerak terlalu cepat. Untuk mengatasi masalah ini, kita menggunakan sort ke perintah more dengan perintah berikut. Hasil keluaran Anda akan ditampilkan satu halaman sekaligus oleh perintah more. Anda dapat menekan spasi untuk melanjutkan melihat atau tombol Q untuk keluar dari tampilan. Untuk berikutnya yaitu view text file, melihat berkas teks besar. Meskipun berkas teks besar dapat dilihat dengan perintah get, itu tidak nyaman untuk mengulur ke atas menuju bagian berkas. Menggunakan perintah more atau less memungkinkan pengguna untuk melihat data suatu halaman atau satu baris pada suatu waktu. Perintah back juga memungkinkan navigasi dan pencarian lainnya yang akan ditunjukkan dalam bagian ini. Catatannya, sebagian besar waktu perintah ini bekerja sama, namun perintah less lebih canggih dan memiliki lebih banyak fitur. Perintah more masih penting untuk diketahui karena beberapa distribusi Linux tidak memiliki less, tetapi semua distribusi Linux memiliki perintah more.